Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widiawati, dosen tetap di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi, Universitas 19 November Kolaka. Saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya yaitu mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik, yang akan saya paparkan sebagai bentuk pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran dalam penilaian sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kuliah ini terdiri dari 3 SKS dan merupakan salah satu mata kuliah wajib di Program Studi Administrasi Publik. Teknik pengajaran yang digunakan yaitu DEI, Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah ini membahas tentang konsep, teori, dan praktik pelayanan publik sebagai salah satu fokus administrasi publik yang spesifik mengkaji tentang perkembangan paradigma pelayanan publik, public value creation, budaya dan etika pelayanan, co-production dalam pelayanan publik, standar pelayanan minimal, kinerja pelayanan, pengukuran indeks pelayanan, pengawasan pelayanan, inovasi dan digitalisasi pelayanan publik. Capaian yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini yaitu: pertama, mampu menjelaskan konsep, definisi, karakteristik, ruang lingkup, prinsip dan perkembangan paradigma manajemen pelayanan publik, serta urgensi public value creation dalam pelayanan publik. Yang kedua, mampu mengilustrasikan budaya dan etika dalam pelayanan publik, penerapan konsep co-production, serta standar pelayanan publik. Yang ketiga, mampu menganalisis kualitas pelayanan publik berdasarkan indikator dan indeks kepuasan masyarakat. Yang keempat, mampu menganalisis inovasi dan digitalisasi pelayanan publik. Mata kuliah ini memiliki materi pembelajaran yang menarik yang telah disesuaikan dengan perkembangan saat ini. Di antaranya yaitu: pertama, konsep dasar, karakteristik, ruang lingkup dan dasar hukum penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedua, prinsip pelayanan publik dan perbedaan public goods dan private goods, layanan administratif dan non-administratif. Yang ketiga, perkembangan paradigma pelayanan publik yang terdiri dari all public administration, new public management, new public service, dan network governance. Yang keempat, urgensi public value creation dalam pelayanan publik. Yang kelima, budaya dan etika dalam pelayanan publik. Yang keenam, standar pelayanan minimal. Yang ketujuh, co-production dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Yang kedelapan, kinerja dan kualitas pelayanan berdasarkan indikator pelayanan publik dan indeks pelayanan publik. Dan terakhir yang ke-9 yaitu pengukuran indeks kepuasan masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku. Nah, kuliah ini menggunakan referensi dari buku, jurnal nasional dan internasional, serta beberapa kebijakan yang terkait dengan manajemen pelayanan publik. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu interaktif, diskusi, dan case method. Adapun aspek penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 5 aspek. Yang pertama yaitu kehadiran, yang kedua diskusi, yang ketiga tugas, yang keempat UTS, dan yang kelima adalah UAS. Berikut adalah proses pengajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semoga hari ini kita bisa menyelesaikan perkuliahan hari ini tanpa kendala. Nah, sebelum itu, mari kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar proses belajar mengajar hari ini dilancarkan. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, adik-adik sekalian, saya harapkan dulu sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, silakan absen melalui laman siakat.ac.id. Ibu memberikan waktu untuk absen selama 10 menit. Sekarang dimulai. Oke adik-adik sekalian, siapa yang masih mengingat materi minggu lalu? Oke, silakan Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi minggu lalu, yaitu tentang prinsip-prinsip pelayanan publik. Ada 10 prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang pertama yaitu ada kesederhanaan, yang kedua ada kejelasan,
yang ketiga ada kepastian waktu, yang keempat ada akurasi, yang kelima ada keamanan, yang keenam ada tanggung jawab, yang ketujuh ada kelepasan sarana dan prasarana, yang kedelapan ada kemudahan akses, yang kesembilan ada kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, dan yang kesepuluh ada kenyamanan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kurnia, jawaban yang sangat tepat. Selanjutnya siapa lagi yang ingin memberikan jawaban terkait dengan materi minggu lalu? Oke, silakan Nurul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi selain prinsip pelayanan publik, materi minggu lalu juga membahas tentang barang publik dan barang privat. Barang publik adalah barang yang mempunyai sifat non-rival dan non-eksklusif. Non-rival maksudnya yaitu barang yang dapat dikonsumsi bersamaan pada waktu yang sama. Saat dikonsumsi, tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lain. Misalnya yaitu lapangan karibosi dapat dinikmati oleh puluhan orang sekaligus. Itu saja. Oke, benar sekali jawaban dari Nurul. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi pada hari ini terkait dengan perkembangan paradigma pelayanan publik. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu paradigma administrasi publik dalam pelayanan publik, kita dulu harus tahu paradigma itu apa, ya. Jadi, paradigma itu dapat diartikan sebagai cara pandang, asumsi, konsep, ataupun proposisi. Dari dasar definisi dari paradigma ini, itu kemudian berkembang menjadi landasan filosofis dan ideologis. Jadi, paradigma itu kalau kita kaitkan di dalam pelayanan publik itu bisa menjadi kerangka konseptual atau cara pandang tentang bagaimana pemerintah seharusnya menyelenggarakan layanan kepada masyarakat. Jadi ketika ada perubahan paradigma, tentu hal ini akan mencerminkan terjadinya pergeseran nilai, tujuan, mekanisme, dan peran aktor dalam tata kelola publik dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini ada beberapa paradigma administrasi publik yang mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan publik. Adik-adik tentunya sudah tidak asing lagi dari ketiga paradigma ini, yaitu Old Public Administration, New Public Management, dan New Public Service. Nah, seiring dengan perkembangan paradigma dalam administrasi publik, ada satu paradigma yang ternyata mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan publik selain dari ketiga paradigma sebelumnya, yaitu adalah network governance. Jadi pada hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang keempat paradigma ini dalam mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, paradigma yang pertama itu adalah All Public Administration. Ya. Jadi All Public Administration yang terlintas di kepala kita tentunya ketika awal mendengar All Public Administration pasti kita akan berpikir itu adalah birokrasi yang berbelit-belit, birokrasi yang kaku, ya. Nah, ini ada beberapa karakteristik All Public Administration yang kita kaitkan dengan pelayanan publik. Di mana karakteristik yang pertama yaitu adalah pemberian pelayanan oleh administrator, dan administrator yang menyelenggarakan pelayanan publik ini harus bertanggung jawab kepada pejabat terpilih. Yang kedua itu adalah program dikelola secara hierarkis dan dikontrol dari atas ke bawah. Jadi terkesan pelayanan itu terkontrol, ya. Kemudian organisasi dikelola dengan sistem tertutup dan keterlibatan masyarakat di sini itu sangat terbatas. Tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi pemerintah adalah efisiensi. Tugas utama administrasi publik itu adalah melaksanakan post-op. Ini ada beberapa profil layanan publik berdasarkan perspektif All Public Administration atau yang biasa kita kenal OPA. Yang pertama itu di mana pelayanan publik itu bersifat administratif, sangat administratif dan tidak ada tanggung jawab individu terhadap hasilnya. Yang kedua itu adanya monopoli layanan oleh organisasi publik. Yang ketiga, layanan itu bersifat single base way. Layanan dilaksanakan berdasarkan kota, jumlah, juknis yang sangat jelas dan sangat hierarkis. Yang selanjutnya yaitu efektivitas dan efisiensi sebagai core value dari pemberian pelayanan kepada masyarakat.
dan tanggung jawab layanan itu berada kepada political master. Nah, selanjutnya ini adalah perspektif layanan publik atau perspektif NPM terhadap layanan publik. Nah, di mana layanan publik di sini berdasarkan perspektif NPM itu sudah hadir berbagai sektor atau sektor swasta dalam pemberian pelayanan. Jadi tidak hanya pemerintah saja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi keberadaan paradigma di public management bahwa dalam pemberian pelayanan itu harus melibatkan yang namanya private sektor atau sektor swasta. Layanan-layanan pemerintah dengan fungsi steering mengarahkan, jadi bukan lagi mengontrol, tetapi bagaimana fungsi pemerintah di sini dan pemberian pelayanan itu lebih bersifat mengarahkan. Selanjutnya, pemerintah berorientasi pada hasil, pemerintah yang membiayai hasil, bukan input. Di sini yang selanjutnya penting standar evaluasi kinerja layanan. Jadi kalau di OPA tidak mengenal yang namanya standar evaluasi kinerja, di NPM ini sudah mengenal adanya evaluasi kinerja layanan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, kemudian layanan berorientasi pada customer, memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. Jadi di NPM sini mengajarkan bahwa kita harus memberikan layanan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ya, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, adik-adik sekalian, supaya adik-adik bisa lebih memahami terkait dengan materi kita hari ini tentang perkembangan paradigma administrasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Ibu akan membagi beberapa kelompok untuk mendiskusikan terkait dengan materi ini. Ini Ibu lakukan agar adik-adik itu bisa menambah wawasan terkait dengan materi kita pada hari ini. Oke, saya persilakan kepada adik-adik untuk membagi kelompoknya yang terdiri dari 3 orang, satu kelompok. Untuk mempersiapkan waktu, biarkan saja Ibu yang membagi kelompoknya ya, karena Ibu juga sudah lihat posisinya ini sudah 3 baris, jadi Ibu yang menentukan. Baris pertama itu adalah kelompok pertama, baris kedua itu adalah kelompok kedua, dan baris ketiga itu adalah kelompok ketiga. Nah, ada lihat di sini ada beberapa pertanyaan. Jadi kelompok 1 itu ada pertanyaan pertama, kelompok kedua itu adalah pertanyaan nomor 2, kelompok 3 itu ada pertanyaan soal nomor 3. Jadi Ibu berikan waktu selama kurang lebih 10 menit untuk berdiskusi, untuk menjawab pertanyaan masing-masing kelompok. Siapa yang ingin mempresentasikan pertama kali hasil diskusinya? Saya, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai apa dampak positif dan negatif dari penerapan paradigma New Public Management terhadap kualitas pelayanan publik. Nah, dari beberapa dampak positif NPM dalam pelayanan publik, yaitu yang pertama, efisiensi meningkat, di mana unit pelayanan mendorong untuk bekerja lebih cepat dan hemat. Kemudian yang kedua, pelayanan lebih responsif, pegawai publik lebih ramah karena adanya orientasi pelanggan. Kemudian yang ketiga, desentralisasi, memberi ruang inovasi bagi instansi daerah agar menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Contohnya seperti puskesmas dan rumah sakit daerah yang diberi status BLUD, sehingga bisa mengelola keuangan dan pelayanan dengan lebih mandiri. Namun, kami juga menemukan beberapa dampak negatif dari NPM terhadap pelayanan publik, yaitu yang pertama, komersialisasi layanan publik. Beberapa unit pelanggan pelayanan publik mulai fokus pada keuntungan. Kemudian yang kedua, ketimpangan akses. Masyarakat miskin kadang tidak mampu mengakses layanan karena faktor beberapa layanan mulai berbayar.
Kemudian yang ketiga, pengabaian nilai sosial, di mana pelayanan publik berfokus pada target angka sehingga hal ini dapat mengurangi empati dan keadilan sosial. Dan adapun contoh kasus yang kami angkat, yaitu dapat dilihat dari beberapa rumah sakit yang sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD di Indonesia, di mana rumah sakit yang berstatus demikian umumnya memiliki fasilitas yang lengkap, dapat memberikan pelayanan yang cepat. Namun rumah sakit yang demikian cenderung memprioritaskan pasien mandiri atau umum. Pasien BPJS atau pasien miskin seringkali mengalami diskriminasi dalam pelayanan seperti antrean panjang. Dan adapun kesimpulan yang dapat kami tarik yaitu New Public Management telah memberikan kontribusi besar dalam hal efisiensi dan inovasi pelayanan publik. Namun, tanpa pengawasan nilai-nilai publik, pendekatan ini bisa mengarah pada ketimpangan dan hilangnya dimensi sosial dari pelayanan itu sendiri. Demikian presentasi kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan ibu dosen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih perwakilan dari kelompok 2. Selanjutnya siapa lagi yang ingin memaparkan hasil diskusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bagaimana prinsip-prinsip no public service atau disingkat dengan NPS dapat diterapkan dalam pelayanan publik Indonesia serta apa saja tantangannya. Paradigma ini mengusung prinsip utama, yaitu melayani bukan mengarahkan. Jadi kami akan menyampaikan contoh layanan publik yang mencerminkan prinsip NPS. Misalnya dalam pelayanan administrasi yang dilakukan oleh Samsat yang menerapkan layanan jemput bola, seperti mobil pembuatan SIM keliling, menunjukkan pemerintah hadir secara aktif dan proaktif untuk melayani masyarakat, bukan menunggu warga datang ke kantor. Nah, meskipun prinsip NPS sangat ideal, implementasinya tidak mudah. Kami menemukan beberapa tantangan, yaitu yang pertama adalah budaya birokrasi yang masih top down. Banyak ASN masih berperilaku sebagai otoritas, bukan pelayan. Kemudian yang kedua adalah partisipasi simbolik. Partisipasi publik seringkali hanya formalitas tanpa pengaruh nyata. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya pelatihan dan fasilitas. ASN belum banyak yang dilatih untuk memfasilitasi dialog publik, dan di daerah 3T, partisipasi digital sulit dilakukan. Kemudian yang keempat adalah keterbatasan waktu dan anggaran, yang dimana program partisipatif cenderung dianggap lambat dan mahal dibanding prosedur administrasi biasa. Jadi sebagai kesimpulan, prinsip-prinsip no public service sangat relevan dalam upaya memperkuat pelayanan publik yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada warga negara. Namun, implementasi prinsip melayani bukan mengarahkan ini membutuhkan perubahan kultur birokrasi, kapasitas SDM, serta komitmen politik untuk mendahulukan nilai-nilai publik. Sekian. Oke, terima kasih kelompok 3. Nah, terakhir ini kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Kepada kelompok 1, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 1. Jadi kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dari kelompok 1, yaitu apakah prinsip-prinsip dalam paradigma old administration masih relevan dalam pelayanan publik saat ini. Menurut kelompok kami dari kelompok 1, meskipun paradigma baru telah muncul dan mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan publik, kami berpendapat bahwa prinsip-prinsip old public administration masih relevan dalam pelayanan publik saat ini, khususnya dalam 2 hal. Yang pertama, terkait dengan kapasitas hukum dan akuntabilitas. Dengan prosedur yang birokratis, kami berpendapat hal ini dapat menjamin layanan yang diberikan berdasarkan pada aturan, sehingga mencegah penyimpangan. Yang kedua, standarisasi dan keadilan. Dengan paradigma old public administration, menurut kami ini dapat memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan setara dalam layanan seperti administrasi kependudukan.
kami menemukan bahwa paradigma OPA masih sangat dominan di beberapa bidang layanan publik, seperti layanan imigrasi dan Dukcapil. Proses pembuatan paspor, KTP, dan akta masih mengandalkan proses baku dan berjenjang. Yang kedua, pengadaan barang dan jasa atau PBJ. Proses PBJ wajib mengikuti regulasi yang ketat agar tidak menimbulkan korupsi, dan ini sejalan dengan All Public Administration. Kami juga menyimpulkan bahwa meskipun paradigma layanan publik telah berkembang, prinsip OPA masih memiliki tempat penting, terutama untuk menjamin legalitas, akuntabilitas, dan keadilan prosedural dalam layanan publik. Namun demikian, prinsip ini perlu dikombinasikan dengan pendekatan baru yang lebih fleksibel dan partisipasif sesuai dengan tantangan zaman. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya adik-adik atas perhatiannya untuk mata kuliah ini. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana itu paradigma administrasi publik yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan publik. Kita juga sudah melakukan diskusi kelompok untuk membahas terkait dari keempat paradigma ini. Nah, sebelum Ibu menutup kelas pada hari ini, siapa di antara adik-adik yang bisa memberikan kesimpulan materi pada hari ini? Saya, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyimpulkan terkait dengan perbandingan 4 paradigma pelayanan publik sebagai kesimpulan perkuliahan pada hari ini. Yang pertama itu ada 4 paradigma, yaitu OPA dengan fokus utama aturan dan prosedur. Yang kedua, OPA juga peran pemerintah yaitu sebagai pengatur, dan ciri khas dari OPA adalah birokratis dan legalistik. Yang kedua ada paradigma New Public Management yang fokus utamanya adalah efisiensi dan hasil. Peran pemerintah dari New Public Management yaitu manajer dan profesional. Yang ketiga ada ciri khas dari NPM yaitu kompetitif, target, dan kinerja. Yang ketiga adalah New Public Service, fokus utamanya dari partisipasi publik. Peran pemerintah dari New Public Service adalah pelayanan masyarakat, dan ciri khas dari New Public Service yaitu demokratis dan kolaboratif. Yang keempat ada Network Governance. Fokus utama dari Network Governance yaitu kolaborasi. Peran pemerintah dari Network Governance adalah koordinator dan jaringan. Ciri khas dari network governance yaitu jaringan aktor, negosiasi, dan fleksibel. Mungkin itu saya dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali ya buat Dayat yang sudah memberikan kesimpulan materi hari ini yang sangat luar biasa baik. Nah, jadi dari keempat paradigma itu, OPA itu memiliki ciri khas birokratis, NPM itu kompetitif dan target kinerja, dan NPS itu dia lebih demokratis, dan sedangkan network governance itu lebih kepada jaringan aktor dan negosiasi serta bersifat lebih fleksibel. Nah, adik-adik sekalian, sekian materi pada hari ini tentang perkembangan paradigma administrasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Adik-adik, saya harapkan setelah pulang dari perkuliahan ini bukan berarti selesai materi hari ini Anda sudah tidak membaca lagi materi tentang perkembangan administrasi publik. Tetapi Ibu harap setelah Adik pulang di rumah adik-adik sekalian itu membaca kembali materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Oke adik-adik, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.